Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau bicara tentang kurban. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah solat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik. Tetapi Allah SWT di dalam dua ayat ini menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan kurbanku, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ini fadilah atau keutamaan pertama dari menyembelih hewan kurban. Yang kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah menyembelih hewan kurban. Sampai sebagian ulama berpendapat menyembelih hewan kurban bagi yang punya kemampuan itu hukumnya wajib. Walaupun ini bukan pendapat mayoritas ulama, tapi sampai ada yang berpendapat demikian karena memang ayat-ayat tentang kurban ini cukup tegas dan juga cerita tentang kurban ini luar biasa. Rasulullah SAW sendiri juga sangat menganjurkan kita untuk berkurban karena memang pengorbanan ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam atau umat Rasulullah SAW, tapi juga sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam. Sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah haji, itu adalah ibadah-ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya, maka ibadah hewan kurban juga ibadah yang cukup panjang sejarahnya, bahkan dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga saya mengajak teman-teman semuanya, tahun ini yuk kita jalankan salah satu di antara syariat agama Islam, salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa selama ini kita punya uang untuk hanya membeli tas, punya uang sekedar membeli celana, membeli baju, yang itu bukan kebutuhan primer kita, kecuali hanya lebih ke entertain atau lebih ke fashion dan style, lifestyle kita, harusnya kita sedikit lebih sungguh-sungguh untuk ngebela-belain biar bisa kurban. Karena kata ulama, kurban itu adalah sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling istimewa. Dan buat teman-teman yang pengen berkurban tahun ini, kita punya program di Pemuda Hijrah, Kurban Tebar Senyum. Artinya dengan hewan kurban ini kita nanti insya Allah akan menyalurkannya, mendistribusikannya kepada teman-teman yang jadi binaan dakwah kita, baik dari komunitas maupun secara personal. Dan lewat program Kurban Pemuda Hijrah ini juga kita pengen nanti sebagian dari hasil keuntungan dagang hewan kurban ini akan kita pakai untuk membangun asrama tahfiz Al-Quran di pesantren Pemuda Hijrah. Terus buat teman-teman juga yang tahu mungkin tentang program ini, mungkin sebagiannya udah realize juga bahwa program ini bekerja sama dengan rumah yatim, yang artinya banyak dari kebaikan kurban ini insya Allah juga akan dipakai buat membahagiakan adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di dalam binaan rumah yatim. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan syiar Islam lewat berkurban, sebagaimana kurban ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diteladani oleh banyak sahabat dan juga banyak kaum muslimin sampai hari ini. Barakallahu fikum.